saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh! Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program God Word Study, masih di dalam seri yang sama mengenai jalan keselamatan. Kali ini kita akan membahas mengenai topik mengenai adopsi. Bagaimana orang Kristen ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, maka pada saat itu Allah mengangkat dia menjadi anaknya. Lalu bagaimana sebenarnya keadaan dari anak-anak Allah ini? Siapa yang disebut atau dimaksud sebagai anak-anak Allah? Ketika kita dirubah statusnya menjadi anak-anak Allah oleh karena belas kasihan Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Berkat apa saja yang bisa kita nikmati sebagai anak Allah di tengah-tengah kehidupan kita masa kini maupun di kehidupan kita nanti di dalam kekekalan bersama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang bisa kita temukan mengenai kebenaran, mengenai adopsi ini. Yaitu pengangkatan orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Di situ firman Tuhan menuliskan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini kita melihat bahwa iman seseorang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat sekaligus Raja di dalam kehidupannya, itulah yang akan membuat dia menjadi anak-anak Allah. Allah menerima orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja sebagai anak-anaknya. Kemudian di bagian Alkitab yang lain, di surat Yohanes yang pertama pasal yang ketiga ayat 1-2, di situ firman Tuhan berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita melihat ya, setiap orang yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi yang berasal dari Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Jadi orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah, adalah mereka yang melepaskan percintaan kepada dunia ini, yang sudah tidak terikat lagi oleh dunia ini. Mereka lah yang disebut dengan anak-anak Allah. Di bagian Alkitab yang lain, dalam surat Paulus untuk jemaat di Roma pasal 8 ayat 14-17, di situ kita bisa melihat kebenaran yang diuraikan secara panjang lebar oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Roma mengenai status mereka sebagai anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi maksud pemberian roh Allah kepada orang-orang percaya adalah untuk menjadikan mereka sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Anak-anak Allah senantiasa hidup di dalam pimpinan dari roh, bukan lagi hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsunya. Sementara itu di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 26, Paulus juga menyatakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam pertobatan, sehingga mereka mendeklarasikan diri bahwa
hidup lama mereka sudah mati dan mereka siap untuk memasuki kehidupan yang baru yang berkemenangan atas dosa, kepada mereka lah dinyatakan Tuhan mengangkat mereka sebagai anak-anak Allah. Jadi orang yang hidup di dalam pertobatan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini seharusnya semakin menguatkan iman percaya kita. Bagaimana Allah sedemikian mengasihi kita, sehingga kita orang-orang yang berdosa ini, oleh iman kepada Yesus Kristus, diperkenankan olehnya untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya semakin menguatkan kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi, siapa sebenarnya disebut dengan anak-anak Allah. Tadi sekilas kita sudah melihat bahwa orang yang hidup di dalam pertobatan, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang tidak lagi mencintai dunia ini, yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam kehidupannya, mereka lah yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan melihat secara spesifik bagaimana sebenarnya keadaan dari anak-anak Allah ini berdasarkan beberapa bagian kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 13-14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang disebut sebagai orang-orang yang berhak menerima status sebagai anak Allah, yang disebut sebagai anak-anak Allah, adalah mereka yang hidupnya itu untuk melayani Tuhan, taat kepada Bapa di sorga. Mereka sudah tidak lagi melayani hawa nafsu kedagingan yang ada atau berjuang di dalam tubuhnya. Kemudian di bagian Ibrani pasal 12 ayat 5-7, firman Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah atau yang menerima status sebagai anak Allah adalah orang-orang yang bersedia untuk dididik oleh Tuhan, yang terlibat di dalam proses pengudusan. Salib Yesus sekali lagi membenarkan kita di hadapan Allah, menjadikan kita sebagai orang-orang kudusnya. Tetapi anugerah yang diberikan Tuhan ini, berkat yang diberikan oleh Tuhan ini, dimaksudkan supaya oleh karena darah Yesus, oleh karena kuasanya, maka kita akan terus-menerus bertumbuh diproses oleh Tuhan di dalam pengudusan, sehingga karya salib Yesus atau kuasa salib Yesus punya tujuan diberikan kepada orang percaya. Kuasa salib Yesus dinikmati oleh orang percaya supaya mereka dapat membentuk karakter mereka semakin hari semakin di dalam kekudusan. Ya, pada akhirnya sesuai dengan Ibrani 12 ayat 10, setiap orang percaya yang menerima status sebagai anak-anak Allah, diangkat Allah menjadi anak-anaknya, itu memperoleh bagian di dalam kekudusan Allah. Artinya mengenakan karakternya Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17, firman Tuhan selanjutnya berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, orang yang menderita bersama-sama dengan Kristus, mereka lah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi pengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Menjadi pengikut Tuhan bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan artinya mau meneladani, ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Melepaskan dunia, melepaskan keinginan-keinginan yang masih berdosa. Ya, tidak lagi hidup di dalam zona nyaman yang membawa orang percaya untuk membelakangi Tuhan, menomorduakan Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, itu harus bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita bersedia untuk dikikis kesombongan kita, keangkuhan kita, keegoisan kita. Kita mau menundukkan sepenuhnya kehidupan kita untuk melayani Tuhan, melayani kebenarannya. Selanjutnya Efesus pasal 5 yang pertama berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kemudian dilanjutkan dalam surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat 14-16.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kemudian Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang berkeadaan sebagai anak Allah yang sejati adalah mereka yang memiliki karakternya Tuhan. Menaati Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan yang terus mengejar kesempurnaan di dalam kehidupannya. Memang kita tidak bisa menyamai Bapa yang maha mulia, yang maha agung itu. Tetapi Allah memanggil kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita harus bertanggung jawab penuh terhadap panggilan, tanggung jawab yang sudah Tuhan Yesus percayakan untuk kita kelola di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengerjakan bagian kita, tanggung jawab kita dengan penuh pengabdian kepada Tuhan, menjadikan pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita sebagai bentuk ibadah persembahan yang harum kepada Tuhan, maka disitulah kita disebut sebagai orang-orang yang sempurna di hadapan Allah. Kitalah yang berhak untuk menerima status sebagai anak-anak Allah, berkeadaan benar sebagai anak Allah yang sejati. Dan di dalam Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Filipi 2 ayat 15 selanjutnya berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang menjadikan hidupnya sebagai Injil, sebagai surat Kristus yang terbuka bagi orang lain yang dapat dibaca dan diterima manfaatnya oleh mereka. Sebagai saksi yang hidup, maka kehidupan kita itu harus membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan, mempengaruhi mereka untuk bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup secara pribadi. Inilah identitas dari anak-anak Allah yang sejati. Bukan hanya sekedar status, tetapi keberadaan hidupnya itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh berkarakter seperti Yesus, anak Allah yang sejati. Lalu kita akan melihat berkat apa saja yang diterima oleh mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, inilah berkat dari mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah. Berkat yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Yang pertama, punya persekutuan yang indah dan kekal dengan Bapa di sorga. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita punya berkat, yaitu memiliki persekutuan yang indah bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada manfaatnya, dan ini akan menjadi berkat yang kedua bagi mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah yang sejati, yakni dikasihi, diperhatikan kebutuhannya, dan dipelihara oleh Bapa di surga. Berdasarkan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 17 ayat 11 kemudian berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ada berkat pemeliharaan dari Tuhan terhadap setiap anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, kita tidak perlu khawatir akan penghidupan kita. Allah yang jamin bahwa Dia pasti akan memberkati, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita nggak perlu takut untuk apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Karena kalau kita menjadi anak-anak Allah yang sejati,
Kita akan mengerjakan bagian kita dengan sungguh dan Tuhan juga akan melepaskan berkat-Nya secara berlimpah untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan anak-anak Allah. Selanjutnya berkat yang ketiga yang akan diterima oleh mereka yang diangkat Allah menjadi anak-anaknya, yaitu mereka akan menjadi ahli waris dari kehidupan yang kekal. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya Dia juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Jadi, kalau kita menjadi anak Allah yang sejati, yang berkeberadaan sungguh-sungguh sebagai anak Allah, meneladani karakter Yesus, taat, turut perintah dari Bapa di sorga, jadi berkat bagi banyak orang, maka kehidupan kekal itu sudah menjadi bagian kita. Demikianlah kita bisa mengetahui bagaimana keberadaan dari anak Allah yang sejati, siapa mereka, bagaimana karakteristik mereka, dan apa yang Tuhan sudah sediakan, berkat-berkat, janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Mari saudara-saudara, kita semakin giat lagi untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, mengikuti Yesus yang setia, supaya kita menerima janji-janji Allah, diterima sebagai anak Allah yang sejati, menerima pemeliharaan Allah di dunia ini, dan menerima janjinya akan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.